Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur marilah selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita semuanya masih istiqomah di dalam meniti Islam. Salawat bermutiarakan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Ifatifillah, sahabat kafah dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih dalam nuansa berpuasa di awal-awal bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat akan eksistensi kita sebagai makhluk Allah yang hidup di alam yang fana ini. Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan di dalam beberapa sabdanya tentang siapakah orang yang cerdas. Tentu orang yang cerdas yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW ini berbeda dengan ciri ataupun tanda kecerdasan yang dikatakan oleh kebanyakan orang pada masa sekarang ini. Di sini saya akan menyampaikan dua hadis. Saya akan menukilkan dua hadis yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hadis dari Shaddad bin Aus. Nabi SAW bersabda, Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Jadi al-kayyis, orang yang cerdas, itu adalah orang yang saya garis bawahi adalah amila lima ba'dal maut. Orang yang segera beramal untuk bekal kehidupan setelah kematian. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW bersabda, yasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang memperbanyak mengingat kematian. Ifatifillah, sahabat kafah dimanapun anda berada, dua hadis di atas memiliki urgensi yang sama. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat akan hidup kita di dunia yang fana ini, sehingga kita akan bergerak untuk segera beramal soleh. Jika dari hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di atas, maka barometer inteligensi atau standar kecerdasan seseorang itu tolak ukurnya bukanlah nilai-nilai ataupun angka-angka yang bersifat kuantitatif maupun kumulatif. Sebab jika tolak ukur kecerdasan seseorang itu dari nilai-nilai atau angka-angka, maka itu akan cenderung bersifat keduniawian. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mungkin mengenyam di lembaga pendidikan selalu mendapatkan nilai 100 dalam semua mata pelajaran, hingga menghantarkannya sukses di dalam karirnya. Tetapi tidak sedikit di antara mereka yang meninggalkan sholat fardu, meninggalkan saum di bulan Ramadan, menelantarkan anak yatim, durhaka kepada orang tua, berani sama guru-guru, bertindak korupsi dan lain sebagainya. Naudzubillah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas, al-kayyis, amila lima ba'dal maut, orang yang beramal untuk bekal setelah kematian. Termasuk yasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang memperbanyak mengingat kematian. Maka kita sadar sebagaimana di dalam firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sehingga ketika kita itu mengingat akan kematian, tentu kita akan segera untuk beramal soleh. Sehingga tidak mungkin kita akan meninggalkan sholat fardu. Kita tidak mungkin meninggalkan saum di bulan Ramadan. Kita tidak mungkin menelantarkan anak yatim.
Tidak mungkin kita durhaka kepada orang tua, berani sama guru-guru kita. Kita tidak mungkin bertindak korupsi dan lain sebagainya. Karena orang yang cerdas adalah orang yang mampu untuk menerawang keadaan masa depan, memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta mampu menganalisis kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi sehingga dia berjalan sesuai koridor Islam. Bukan peramal, melainkan ini adalah manifestasi dari kecerdasan seseorang. Ikhwati fillah, sahabat kafah dimanapun Anda berada, yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah kita mengejar nilai 100? Bolehkah kita mengejar karir kita? Bolehkah kita sukses dan lain sebagainya? Boleh, silahkan. Hanya pola pikir kita yang kita rubah. Niatkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orientasinya tidak terkesan duniawi, melainkan ukhrawi sebagai tujuan utama. Ikhwati fillah, sahabat kafah dimanapun Anda berada, jika dalam hidup ini harta yang melimpah, rumah yang megah, kendaraan mewah, pasangan hidup yang sempurna, tampan rupanya, cantik rupanya, dan lain sebagainya, itu adalah sebagian kecil dari kelezatan yang ada di dunia. Tetapi ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, "Aktsiru min dzikriha dzil ladat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur dari segala kelezatan di dunia, yaitu kematian. Ikhwati fillah, sahabat kafah dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghadirkan kematian dalam ingatan kita, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk segera beramal soleh. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.